Kakak Hani dan Kakak Fani. Oke. Biasanya kalau ada kita Kak Fani, Iya, harus kita semangat. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. kita bangkit berdiri Kita mau dan memuji dan menyembah meninggikan Tuhan. nama Tuhan. Betul. Ayo, Oke, ayo berdiri. Shalom adik-adik, yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik semuanya kita tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk semuanya kita katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku kan selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling dapat ku andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa, dalamnya hatiku kan selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling dapat ku andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling dapat ku andalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, ya paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Ya paling aku cinta. Ya paling aku cinta. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk adik-adik semua kita lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Aku dipilih Tuhanku, jadi anak-anak luar biasa. Tuhan
adik-adik, siapkan hati kalian kepada Tuhan. Ambil sikapmu yang terbaik bagi Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi kepadamu. Mari taruh segala harapan kita pada Tuhan adik-adik. Karena Engkau Allah yang sanggup menopang kita dan membimbing kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Saat ku datang di mezbamu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Saat ku datang di mezbamu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Ku ingin lebih dekat padamu. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat padamu. Telah ku rasakan cintamu, telah ku rasakan kasih-Mu, bawaku dekat padamu, Yesusku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami rindu lebih dekat lagi kepadamu. Saat ku datang di mezbamu, ku bawa korban syukurku. Terimalah Tuhan persembahanku, jadikan aku penyembahmu. Ku ingin lebih dekat padamu. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan. Ku ingin lebih dekat padamu. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat padamu. Ku ingin lebih
Adik-adik, hari ini Kak Eka punya challenge. Karena hari ini kita mau bikin the silent day. Jadi semakin diam semakin bagus. Kak Hani dan Kak Fani gak boleh ngomong, gak boleh keluar suara. Tapi gamesnya, Kak Eka akan kasih kertas. Ada kertas kosong untuk menulis jawaban dan ada kertas isinya clue. Yang pegang clue nanti dia akan memperagakan dan yang menjawab akan tulis di kertas jawabannya. Adik-adik penasaran? Kalau gitu duduk diam dan kita lihat ya. Shalom adik-adik, balik lagi dengan Kak Silva dan hari ini kakak ingin menyampaikan tentang how to pray. Nah adik-adik masih ingat gak sih minggu lalu apa aja sih arahan doa itu? Dan arahannya itu ada 5 nih adik-adik, kita coba ingat bareng-bareng ya. Yang pertama itu ada look back. Look back tuh apa sih? Look back itu kita melihat ke kehidupan kita sebelumnya, apa yang sudah kita lakukan. Terus kemudian ada look up. Look up itu kita memandang Tuhan kita sebagai juru selamat yang baik. Dan yang ketiga ada look inside. Look inside itu kita melihat ke dalam diri kita. Kira-kira kita pernah berbuat kesalahan gak ya? Atau kita pernah melakukan dosa? Terus habis itu look around. Kalau look around, kita melihat yang ada di sekeliling kita tuh adik-adik. Contohnya apa? Keluarga kita, teman-teman kita yang ada di sekolah. Nah mungkin teman-teman kita atau keluarga kita ada yang membutuhkan bantuan doa dari kita. Nah kita bisa bantu teman-teman dan keluarga kita di dalam doa. Dan yang terakhir ada look forward. Kalau look forward kita melihat ke masa yang akan datang. Apa sih kira-kira cita adik-adik atau harapan adik-adik ke depan nanti, dan kita bisa doakan itu. Jadi 5 arahan doa tadi kita bisa doakan setiap hari kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sering mengambil waktu sendiri untuk berdoa kepada Bapa.
Jadi Tuhan Yesus menarik dirinya dari kerumunan yang ramai dan Tuhan Yesus mencari tempat yang sepi untuk berdoa yang sungguh-sungguh kepada Bapa kita di sorga. Dan adik-adik, ketika kita berdoa, disitulah waktu kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita harus menyediakan waktu kita buat berbicara kepada Tuhan. Dan di dalam Matius 6, Tuhan mengajarkan kita kalau kita berdoa janganlah berteriak-teriak di pinggir jalan seperti seorang Farisi yang membanggakan diri, tapi kita mencari tempat untuk kita sendiri dan kita berlutut dan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tapi dalam hal ini bukan berarti kalau kita disuruh guru kita berdoa di depan kelas, bukan berarti kita nggak mau ya adik-adik karena tempatnya ramai. Tapi dalam arti di sini ketika kita berdoa itu kita bukanlah menyombongkan diri, wah aku bisa berdoa ya, terus kita membanggakan diri kita di depan orang-orang. Tapi ketika kita berdoa itu yang benarnya itu adalah ketika kita berbicara kepada Tuhan. Jadi berdoa itu adalah saat-saat pribadi kita di hadapan Tuhan dan berkomunikasi kepada Tuhan. Kayak adik-adik, jadi doa itu adalah di mana kita yang pertama menenangkan diri dan mencari kehendak Tuhan. Dan yang kedua, menyatakan bahwa kita berharap kepada Tuhan. Jadi dalam arti kita harus menaruh segala harapan kita di dalam Tuhan karena Tuhan yang akan menolong kita dan membimbing kita. Dan yang ketiga, berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita harus menyediakan waktu kita secara pribadi, kita harus berbicara kepada Tuhan dan itu dilakukan setiap hari ya adik-adik. Terus habis itu yang keempat, memohon pengampunan akan dosa kita. Di kehidupan kita mungkin kita masih sering melakukan kesalahan atau berbuat dosa kepada teman-teman kita atau kepada papa mama. Jadi kita ketika kita berdoa kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang kelima, menyatakan mimpi dan cita-cita kita kepada Tuhan dan meminta bimbingannya. Jadi segala cita-cita kita dan harapan kita, misalnya ada yang mau jadi dokter atau jadi guru, di situ kita doakan karena di situ kita akan berharap kepada Tuhan dan ketika kita berharap, janji Tuhan akan tepat pada waktunya.
seharian. Kita cuma diem doang. Aduh, main game juga yang tadi biasa kita, ya adik-adik tau lah kita hebohnya kayak gimana kalau main game kan. Iya, terus tadi tuh seharian bener-bener harus silent day banget. Kita nggak makanya, ngomong apa-apa. Tapi ya udah deh. Tapi seru banget dong Kak, pastinya. Karena banyak banget moral value-nya. Betul. Oke, seperti biasa. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk follow Instagramnya BethlehemKids_GKSI Dan subscribe channel YouTube-nya GKSI Subscribe. Bethlehem. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar adik gak ketinggalan info-info penting dari kita nih, bener ya, kan? dan juga setiap minggunya itu ada ibadah biar adik-adik Gak dapat lupa gitu. notifikasinya. Biar gak lupa, Betul. oke? Oke. Sampai Bye bye ketemu di depan. adik-adik.